Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sejak beberapa tahun yang lalu, pemerintahan Indonesia itu mencanangkan bahwa kita akan merayakan hari ulang tahun yang ke-100 di tahun 2024 dengan gegap gempita keberhasilan, dengan kemakmuran, kesejahteraan, dan kemajuan dari bangsa. Bahwa cita-cita yang tertera dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang kemandirian, kemerdekaan, kemakmuran, dan keterlibatan bangsa ini terhadap perdamaian di seluruh dunia itu akan mewujud. Cita-citanya seperti itu di tahun 2045, karena itu adalah hari ulang tahun kita yang ke-100. Nah, bagaimana perhitungannya? Pak Jokowi sempat mengeluarkan sebuah pernyataan beserta jajarannya bahwa kalau Indonesia berhasil untuk mempertumbuhkan ekonominya sekitar 7% per tahun dan kemudian menyerap investasi asing itu sekitar 4.800 triliun setahun, maka Indonesia pasti akan mencapai kesejahteraan di tahun 2024 dengan data atau dengan kemungkinan bahwa kemiskinan pada waktu itu sudah mencapai 0% dan bahwa pendapatan per kapita orang Indonesia itu mencapai 27 juta rupiah sebulan. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Saya berharap memang tercipta atau terwujud itu bahkan sebelum itu. Tetapi bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana investasi bisa tersedot sampai sebegitu banyak dan pertumbuhan ekonomi bisa sangat tinggi? Nah, ini ada sesuatu yang unik karena Pak Jokowi kemudian menyebutkan bahwa Indonesia itu punya beberapa potensi dan beberapa keunggulan. Di antaranya adalah bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di seluruh dunia. Dan kemudian Indonesia itu masih ada dalam ruang lingkup bonus demografi. Usia rata-ratanya 29 tahun dan karena itu maka usia produktif sampai beberapa belas tahun ke depan kita masih seperti itu. Kemudian letak wilayah Indonesia sangat-sangat strategis untuk perdagangan internasional dan iklim mendorong atau membuat banyak sekali tanaman-tanaman pangan bisa ditumbuhkan di Indonesia yang menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Kemudian yang keempat itu adalah sumber daya alam yang sangat melimpah. Kemudian Pak Jokowi menyebutkan bahwa nikel adalah yang terbanyak di seluruh dunia, kemudian bauksit adalah yang keenam terbanyak di seluruh dunia, tembaga ketujuh terbanyak di seluruh dunia, timah nomor 1 di seluruh dunia dan seterusnya. Dan pernyataan Pak Jokowi ini tentang optimisme bahwa Indonesia akan menggapai Indonesia emas di tahun 2024 itu juga dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan tentu saja wakilnya, karena ketika kemarin saya membaca visi misi beliau ini juga dicantumkan lengkap dengan argumentasi kemajuan ini didasarkan pada sumber daya manusia yang sangat banyak, kemudian bonus demografi yang masih memadai, kemudian sumber daya alam yang sangat banyak, dan letak geografis persis sama seperti yang dikatakan sama Pak Jokowi. Ya wajar saja karena Pak Prabowo itu mengusung bahwa beliau akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, sehingga memang targetnya pun menjadi sama. Tapi saya mohon maaf ya, dalam konteks ini saya kurang sepakat dengan Pak Jokowi dan saya pikir pernyataan itu atau target itu justru adalah target yang akan menghancurkan bangsa. Kenapa bisa seperti itu? Gak usah intro, langsung aja. Kadang-kadang kalau intro itu di skip ya. Kenapa saya tidak setuju dengan pernyataan itu? Karena itu adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dan sudah terbukti sebagai cara dan sudut pandang dan paradigma yang salah dan keliru. Jadi maksudnya gini Baraya, sejarah itu betapapun dia peristiwanya tidak mungkin berulang, tetapi fenomenanya akan terus-terusan berulang. Jadi kalau misalkan di masa lalu kita melakukan kesalahan dengan cara seperti itu, ya kita jangan lakukan kesalahan itu di masa kini. Karena kesalahan yang berdampak buruk seharusnya dijadikan pelajaran oleh kita, bukan justru malah diikutin lagi. Makanya kita bakal masuk circle gitu ya, circle sejarah. Apa kesalahan itu? Kesalahan itu adalah kita mematok target kemajuan dengan modal sumber daya manusia yang banyak dan sumber daya alam yang melimpah. Itu kan gagasannya Orde Baru. Jadi misalkan begini Baraya, saya berpikirnya bukan kemajuan bangsa itu bisa didapatkan karena jumlah populasi penduduk kita banyak atau sumber daya alam kita melimpah. Bukan seperti itu. Bukan berapa banyak orang di Indonesia yang masuk angkatan kerja. Bukan. Tapi saya pikir berapa banyak
orang di Indonesia yang berintegritas, orang di Indonesia yang jujur, orang di Indonesia yang baik. Sebagai contohnya, hal yang sederhana adalah apakah kemajuan sebuah bangsa itu ditentukan oleh banyaknya kades atau banyaknya calon kades yang ada di sana? Bukan, tetapi seberapa banyak calon kades dan kades di sana yang berintegritas, seberapa banyak di antara mereka yang jujur, seberapa banyak di antara mereka yang berdedikasi. Bukan jumlahnya, tetapi kualitas di antara mereka. Jadi kalau misalkan bagaimana kemajuan sebuah bangsa dilihatnya, oh dari jumlah guru yang tersedia, bukan. Tapi seberapa banyak guru di sana yang berdedikasi, seberapa banyak di sana guru yang memiliki skill mengajar yang baik, seberapa banyak guru di sana yang inspiratif gitu. Bukan banyaknya orang, tetapi kualitas orang yang ada di situ. Termasuk juga soal sumber daya alam. Bukan soal seberapa banyak sumber daya alam itu, tetapi seberapa kuat sumber daya manusianya bisa mengolah sumber daya alam yang ada di sana gitu. Bagaimanapun kalau misalkan sumber daya alam itu banyak, tetapi kalau misalkan harus dicuri terus-terusan sama bangsa asing, kan percuma juga. Ikan kita kan kebanyakan dicuri sama bangsa asing. Kemudian barang-barang tambang kita kan kebanyakan juga demi kepentingan asing. Nah, buat apa banyak sumber daya alam itu kalau misalkan dicolong sama orang-orang asing? Mendingan mikirnya itu adalah seberapa banyak sumber daya alam yang kita miliki yang bisa dikelola dan ditingkatkan nilai dan harganya oleh sumber daya manusia kita. Kan fokusnya tuh ke situ. Orde Baru dulu kesalahan fatalnya adalah ketika dia berusaha untuk memajukan Indonesia, dia jual Indonesia, dia ajak orang-orang berinvestasi ke Indonesia dengan apa? Dengan pertimbangan bahwa sumber daya manusia kita banyak, sumber daya alam kita banyak dan sebagainya. Dan betul, pada akhirnya di akhir masa Orde Baru kita semua mengetahui bahwa kerontokan dan kehancuran ekonomi Indonesia ternyata bukan pada momen tahun 98 itu, tetapi jauh-jauh hari sebelumnya, karena target, paradigma, pikiran, gagasan, ide yang salah terkait dengan bagaimana cara memajukan Indonesia. Mari kita bikin rasionya, perbandingannya, bahwa di tahun 1960-an Indonesia, Cina, dan Korea Selatan itu ada di level yang sama. Sama-sama korban revolusi, sama-sama bekas jajahan, sama-sama masih ribut urusan politik, dan lain sebagainya. Dengan pendapatan per kapita yang pada waktu itu relatif sama. Indonesia, Cina, Korea. Tetapi beberapa tahun kemudian masing-masing negara itu kemudian melakukan tindakan-tindakan untuk memajukan bangsanya. Korea Selatan di bawah pimpinan Pak Jung Hee, nama Korea gitu ya. Di bawah pimpinan presiden yang itu melakukan industrialisasi besar-besaran. Dia fokusnya adalah apa yang dilakukan oleh Jepang, maka dia pun harus lakukan itu. Karena targetnya itu adalah menyaingi dan mengalahkan Jepang. Caranya adalah dengan menirunya. Jadi apa yang dilakukan Jepang, dia juga lakukan. Makanya industrialisasi pada waktu itu, Korea itu sampai bikin perusahaan yang kemudian menjadi salah satu perusahaan paling legendaris, ya, Chaebol gitu ya. Yang nanti awal mulanya Samsung, awal mulanya apa segala rupa, itu mulainya dari situ. Atau terkait dengan perusahaan Chaebol itu. Nah, itu Korea industrialisasi tahun 60-an sampai tahun 70-an. Cina pada waktu itu belum industrialisasi, tapi Cina pada waktu itu sedang mengubah mindset berpikirnya. Bahkan mereka mendobrak sesuatu yang sangat sakral di Cina, yaitu apa? Yaitu ekonomi komunis harus dihapuskan, harus dirubah. Jadi orang-orang Cina pada waktu itu di bawah pemerintahan Deng Xiaoping itu berpikir bahwa apakah kita harus terus-terusan mensakralkan komunis sehingga pemerintahannya komunis sedangkan ekonominya juga komunis. Ya kita cari aja yang relevannya. Kalau misalkan politik kita cocok dengan komunis, oke, karena itu sesuai dengan Konfusianisme, katakanlah seperti itu. Tetapi ekonominya jangan, karena Cina dari dulu tukang dagang, masa dikasih komunisme? Ya udah, kita liberalisme, kita kapitalisme. Maka sejak Deng Xiaoping itu, Cina pemerintahannya komunis, tetapi ekonominya liberal, kapitalis. Unik sekali ya. Ya, tapi karena mereka mengambil unsur-unsur tradisi mereka dari masa lampau. Itu pikiran mereka, jadi dirombak dulu. Nah, sedangkan Indonesia di tahun 60-an itu kesalahannya tadi itu. Ketika Pak Harto berkuasa di Indonesia, beliau kemudian berpikir bahwa yang harus dilakukan di Indonesia itu adalah memberi makan rakyat Indonesia. Memberi makan. Bahkan Pak Harto itu senang sekali dengan salah satu pidato beliau di PBB. Beliau mengatakan bahwa saya telah berhasil untuk memberi makan seluruh rakyat Indonesia.
waktu swasembada beras pada waktu itu tahun 85-an kalau nggak salah, 284 atau 85-an. Nah, jadi pikiran Pak Harto pada waktu itu adalah Indonesia sumber daya alamnya banyak, sumber daya manusianya banyak. Nah, itu digunakan untuk menyedot investasi besar-besaran dari asing. Jepang dengan Toyotanya masuk ke sini, dengan Hondanya masuk ke sini, Amerika Serikat dengan perusahaan-perusahaan yang sudah bangkrut sekarang tapi disedot pada waktu itu, semuanya disedot habis-habisan. Apa pikirannya adalah karena kita punya sumber daya alam yang banyak dan sumber daya manusia yang banyak yang juga bisa dipekerjakan. Kan begitu pikirannya itu. Nah, akhirnya apa? Sekitar 20 tahun kemudian, Korea berhasil maju, bangkit menjadi sebuah negara yang sangat besar dengan industrinya. Sedangkan Cina juga pada akhirnya maju walaupun sempat jatuh di tahun 90-an. Tetapi kemudian mereka bangkit lagi dan melejit seperti yang sekarang. Nah, sedangkan Indonesia sempat mau maju tahun 90-an. Indonesia bisa bikin kapal laut terbesar, jumlah kapal laut yang sangat banyak, terbesar kedua di seluruh dunia, kemudian bikin pesawat terbang, bikin mobil, bikin barang-barang elektronik secara mandiri dan sebagainya. Tapi ketika dilanda krisis ekonomi dan kita membutuhkan uang cadangan, pas berangkasnya kita buka, bukan duitnya yang ada, ternyata tikus-tikus gendut yang ada di situ. Duitnya nggak ada, tikusnya banyak. Akibatnya apa? Akibatnya Indonesia menanggung krisis yang jauh lebih lama daripada negara-negara yang lain. Jadi ketika negara-negara yang lain bangkit dan kemudian memperbaiki diri, Indonesia gagal di situ. Dan ketika negara-negara sudah maju dan Indonesia sudah bangkit ekonominya, Indonesia tenggelam dalam pikiran-pikiran politik kotor karena berebut kekuasaan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi pikiran dari sini apa? Pikirannya adalah sebuah bangsa itu tidak akan maju kalau pikiran mereka adalah kami bisa maju dengan pertimbangan bahwa sumber daya alam kami itu banyak, sumber daya manusia kami itu banyak. Gak gitu Baraya, gak usah ngebohongin statistik di mana ada sejarahnya, di mana kalkulasi logisnya ketika ada sebuah negara maju karena sumber daya manusianya banyak. Karena sumber daya alamnya banyak, gak ada ceritanya seperti itu. Bahkan di Belanda dulu sempat terbit sebuah paper atau makalah yang judulnya itu adalah kutukan sumber daya alam gitu. Ya walaupun sekarang diperdebatkan, tetapi itu adalah bukti bahwa tidak ada sama sekali sebuah negara yang jadi maju karena mengandalkan sumber daya alam yang banyak, karena mengandalkan sumber daya manusia yang juga banyak gitu. Kan yang paling penting itu bukan sumber daya manusianya yang banyak, tetapi sebaik apa kualitas sumber daya manusia yang banyak itu. Kalau sumber dayanya banyak, tapi koruptor semua, ya kan nggak bener juga gitu. Sekali lagi ya, bukan soal berapa banyaknya sumber daya manusia Indonesia yang bisa dipekerjakan, tetapi berapa banyak di antara mereka yang jujur dan berintegritas, yang berdedikasi atas kerjaannya. Sehingga mereka tidak akan melakukan inefisiensi anggaran, mereka tidak akan melakukan pemborosan, mereka bahkan menciptakan inovasi-inovasi yang berkelanjutan yang memajukan kehidupan bangsa. Jadi pikirannya adalah soal kualitas. Tolong Pak, saya mohon ya kepada Pak Jokowi, kepada Pak Prabowo, saya menyimpan harapan saya kepada bapak-bapak elit-elit politik dan ya seterusnya. Jadi jangan cantumkan bahwa Indonesia akan maju karena pertimbangannya adalah sumber daya manusia kita banyak, sumber daya alam kita banyak. Ya tentu saja soal rasio tadi kita juga bisa membalik bahwa misalkan orang Cina, orang Korea, orang Jepang sekarang itu ada dalam kondisi tren turun gitu kan. Ya karena pikiran mereka itu adalah karena pendidikannya digojlok terus-terusan, era persaingan ditekankan terus-terusan. Jadi mereka itu kan kerjanya aja sampai berapa jam sehari gitu. Sekolahnya itu dari pagi jedur sampai tengah malam gitu hanya untuk mengejar kemajuan. Jadi kelemahan dari negara-negara di timur, Asia Timur seperti Jepang, Cina, Korea itu adalah bahwa mereka mengandalkan kemajuan sebuah bangsa itu adalah dengan kerja keras gitu. Bahkan kerja kerasnya berlebihan dan akhirnya apa? Jepang sejak tahun 80-an turun. Karena apa? Karena kerjanya terlalu keras, jadi susah untuk menikah dan tidak mau punya anak. Karena punya anak berarti tanggungan ekonomi gitu kan. Akhirnya penduduknya makin sedikit. Kalau misalkan Baraya main ke Jepang sekarang, itu orang-orangnya udah cupu semua. Udah nggak semangat belajar, udah doyan nonton komik, hentai apa yang aneh-aneh kayak gitu. Korea juga sama seperti itu. Sekarang nggak mau punya anak, sekarang nggak mau melahirkan, perempuan-perempuannya nggak mau berkeluarga. Karena apa? Karena terlalu fokus untuk mengejar karir gitu. Cina juga sama seperti itu, pemudanya jadi pemalas karena terus-terusan disuruh untuk bersaing dan sebagainya. Ya, tapi tentu saja Cina masih lama karena memang negara itu adalah negara yang sangat besar. Tapi kalaupun misalkan ya di tahun 2045
Jepang sudah turun, Korea sudah turun, Cina anggaplah sudah turun. Apakah kita bisa menyalip mereka? Ya tidak. Karena ketika mereka sudah turun pun mereka sudah menikmati kemajuan yang membuat negara-negara lain ketergantungan pada mereka. Cina udah bikin ITER yang membuat mereka bisa jualan energi ke Indonesia, dan Indonesia karena nggak bisa bakal ketergantungan pada mereka karena kita bahan bakarnya masih batu bara. Jepang sudah akan menciptakan robot yang sedemikian rupa, Korea dengan artificial intelligence-nya, Amerika sudah dengan komputer kuantumnya di tahun 2045 itu. Jadi semua sudah benar-benar sangat unggul, sedangkan Indonesia masih berpikir tahun 2045 kita akan menjadi lumbung pangan dunia karena Indonesia ada di sebuah wilayah yang sangat wilayah yang tropis dan subur. Pikirannya masih kayak gitu. Jadi tahun 2045 tuh kita masih agraria gitu ekonominya. Jadi seandainya pun pahit-pahitnya misalkan Korea hancur gara-gara perang nuklir, kemudian Jepang habis populasinya, kemudian Cina ada pemberontakan sehingga tidak maju, apakah Indonesia pada waktu itu bisa menyalip? Ya tidak juga. Yang paling nyalip itu adalah India, kemudian Thailand, kemudian Vietnam. Kita akan dijajah sama mereka. Kalau sekarang kita dijajah sama Cina dan Jepang, maka nanti kita akan dijajah sama Thailand dan Vietnam dan India gitu. Ya makanya pola pikirnya rubah. Apa yang terjadi di masa lalu sebagai sebuah kesalahan jangan diulang. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.